banget sih teman yang bilang kemarin, aku tuh sudah promosi setiap hari, aku sudah cerita prospek kiri kanan, tapi kok belum closing ya? Apa yang salah? Akhirnya sih mereka banyak yang lebih menyerah karena merasa bahwa namanya juga sudah berusaha, orang nggak mau beli ya sudah, tidak usah dipaksakan. Karena katanya kalau memang belum rezeki, biar kita promosi seperti apapun, tidak akan laku juga. Emang benar nggak sih pendapat mereka itu? Apakah kita harus pasrah? Apakah cukup hanya dengan promosi yang konsisten? Terus habis itu nggak ada yang beli, terus kita pasrah? Menurut teman-teman, apakah itu sudah cukup? Halo, kembali lagi di sini bersama saya Ira di Ira MSI Ternate. Selamat datang di channel saya, channel berbagi informasi dan tentunya juga hiburan. Spesialnya buat kalian member-member MSI. Jadi saya seorang member MSI yang ingin berbagi informasi buat kalian. Jadi mohon maaf kemarin belum sempat melanjutkan. Kemarin terpotong di poin ketiga kalau nggak salah, tentang ilmu agar setiap hari bisa closing. Kenapa terpotong? Karena saat itu saya ingin buka toko, karyawan saya sudah menunggu dan saya harus membuka toko. Jadi mohon maaf jika kemarin sempat terpotong. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang 7 alasan kenapa sih orang nggak mau beli produk kita. Jadi pastinya saat kita menjual ada sih alasan kenapa mereka tidak membeli produk kita. Biasanya sih yang pertama itu orang bilang harganya mahal. Kemudian biasanya sih orang bilang susah didapat ya. Jadi saat kita menjual produk itu susah didapat, entah itu karena kita tidak bisa mengantar produk kita atau bagaimana. Yang jelasnya alasannya itu adalah sulit didapat. Yang ketiga biasanya itu karena kualitasnya tidak bagus. Jadi banyak alasan pembeli tidak membeli produk kita karena itu alasannya, kualitasnya katanya tidak bagus. Yang keempat biasanya tuh orang tidak jadi beli karena katanya servis kita buruk. Misalnya dia chat kita terus misalnya kita lambat baru balas, itu adalah salah satu penyebab kita gagal closing. Jadi buat teman-teman, usahakan kalian bisa pas respon, bisa langsung merespon ketika mereka bertanya tentang produk kita. Jadi itu adalah kuncinya supaya kita bisa closing. Jadi biasanya orang sih, termasuk saya, kalau saya menanyakan sesuatu barang di media sosial terus misalnya dia lambat baru balas, kadang mood saya untuk beli itu sudah tidak ada, bahkan ya memang sudah tidak ada niat mau beli. Jadi sama saja dengan customer kita, calon pembeli kita, ketika kita lama baru balas chat mereka, kadang di situ kita sudah terlambat, mereka sudah tidak benar lagi untuk membeli kita, atau bisa jadi mungkin orang lain sudah mengambil peluang dari sana. Jadi usahakan ya teman-teman, ketika Anda memposting jualan terutamanya di marketplace, usahakan Anda itu orangnya yang fast respon. Yang kelima ini sama dengan tadi, kualitas produknya tidak bagus. Kalau di sini produknya memang katanya tidak bagus. Mungkin produk kita itu ada masih kurang kita jelaskan. Produk kita mungkin bagus, cuma kita yang penyampaiannya tidak bagus. Jadi mungkin menurut mereka produk kita itu tidak bagus. Apalagi kalau kita cuma sekedar posting saja, terus itu saja, cuma posting gambar dan harga. Jadi mau bagusnya itu, kalau kalian mau bagus, bikin video saat kalian jualan supaya itu kalian bisa menunjukkan, kalau bisa pegang produknya, jelaskan produknya, kalau bisa unboxing produknya supaya orang tahu ternyata produk kita itu bagus. Tadi saya sempat bilang kalau katanya servisnya bagus dan ternyata ada juga penyebabnya itu katanya lama. Kurang lebih sebenarnya begini, kalau lama itu ya mungkin, maaf ya tadi saya terbalik, lama itu mungkin seperti tadi chatnya kita lama baru balas. Dan untuk servis yang buruk mungkin begini, ketika kita ada orang yang mau beli produk tetapi karena kita tidak bisa mengantarkan produk kita, atau mungkin kita tidak sabaran dalam menghadapi chatnya, jadi mungkin karena terlalu banyak pertanyaan, terlalu bikin kita emosi, kadang mungkin servis kita atau mungkin kata-kata kita ada yang kurang bagus. Jadi
itu yang biasanya membuat orang tidak jadi beli. Jadi mohon maaf tadi terbalik, ada juga penyebabnya itu lama baru direspon, jadi tidak jadi seperti yang tadi, WA-nya atau chatnya lama baru dibalas atau inboxnya lama baru dibalas. Dan untuk servisnya mungkin kita yang pertama mungkin tidak bisa mengantar produk kita, jadi orang kadang tidak jadi beli. Dan yang ketujuh itu ternyata orang tidak tahu. Jadi itu pengalaman pribadi seperti saya. Kenapa orang nggak beli produk saya? Contohnya saya seorang pedagang, saya punya toko. Biasanya saya tuh fokusnya jualan online saja. Jadi kadang kalau di toko saya sibuk jualan apa yang ada di toko, lupa menawarkan produk. Akhirnya pembeli saya tidak tahu kalau ternyata saya itu jualan sabun bambu. Itu benar-benar menyedihkan loh, karena seperti saya punya langganan dengan tahun, lama baru dia tahu ketika ternyata ada orang kebetulan beli sabun bambu itu, dan dia baru tahu kalau ternyata saya menjual. Dia bilang, kenapa sih kamu tidak kasih tahu kalau kamu ternyata menjual sabun ini? Padahal sebenarnya saya sudah pajang sih, cuma memang saya tidak tawarkan langsung. Wow, itu betul-betul kesalahan yang sangat fatal dan saya sangat menyesal. Jadi sekarang itu saya kalau ada langganan biarpun dia tidak mau beli, tapi saya tetap berusaha menawarkan bahwa saya menjual produk ini agar mereka tahu kalau saya menjual. Jadi jangan tiru ya seperti tadi, karena terlalu fokus jualan di toko akhirnya lupa menawarkan produk. Padahal meskipun sudah pajang sih, tapi kan ada orang itu yang harus kita tawarkan langsung baru dia tahu kalau ternyata kita menjual produk itu. Terus bagaimana sih supaya ketika kita menawarkan produk, orang itu bisa langsung membeli produk kita? Jadi ada 4 poin yang harus kita ingat ketika kita ingin orang langsung membeli produk kita. Yang pertama, kasih dia diskon. Karena orang itu rata-rata kalau kita mengatakan ada diskon, wow, luar biasa, mereka pasti bilang, oke, saya mau, saya langsung beli. Jadi misalnya sabun bambu, harganya misalnya 60.000, katakan saya diskon 5.000 kalau beli hari ini. Nah, orang pasti akan langsung beli, apalagi kalau orang itu memang sudah butuh produk kita. Yang kedua, gratis. Wah, kalau gratis sih biasanya nggak jual ya, bukan. Gratis di sini maksudnya kita misalnya pembeli misalnya beli 2 sabun bambu gratis, misalnya kita kasih potong kecil sabun bambu. Kalau beli ini kita kasih potongan sepotong kecil gratis. Jadi biasanya orang itu langsung tertarik karena dia melihat ada yang gratis loh. Padahal itu sebenarnya teknik kita untuk agar bisa langsung closing hari itu juga. Kasih dia bonus. Bonus itu sebenarnya sih bisa kita kayak misalnya free ongkir. Free ongkir itu adalah salah satu daya tarik dari jual beli online. Jadi ketika ada orang misalnya sudah mau beli tapi kita kenakan ongkir yang agak mahal, biasanya sih banyak orang yang tidak jadi. Tetapi ketika kita bilang free ongkir, mereka langsung berusaha untuk membeli. Jadi kita sih namanya juga penjual harus berkorban, jangan terlalu pelit. Usahakan kita kasih free ongkir, karena itu bisa membuat orang dari yang berpikir untuk beli akhirnya jadi beli. Jadi luar biasa. Jadi jangan terlalu fokus nyari untung, tetapi usahakanlah agar produk kita laku. Dan yang keempat itu adalah kasih dia hadiah. Hadiah di sini bisa Anda pikirkan seperti tadi, mungkin misalnya kita membeli 1 paket produk sabun bambu, terus misalnya kasih dia hadiah, misalnya kasih hadiah kayak merchandise begitu, bilang kalau beli ini dapat hadiah ini. Merchandise ya seperti misalnya dompet-dompet kecil yang murah saja bisa. Itu salah satu, dan silahkan pikirkan sendiri menurut Anda. Jadi itu adalah cara agar orang langsung membeli produk Anda ketika Anda menawarkannya. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa poin agar kita bisa closing setiap hari. Jadi buat kalian yang belum menyaksikan bagian pertama video saya, bisa kalian saksikan di link ini, di link mana ya? Pokoknya di bagian atas ini nanti saya akan berikan linknya. Buat kalian yang belum nonton video saya yang dari awal, bisa kalian nonton di situ, jadi supaya ilmunya berkesinambungan.
Tentunya kalian masih penasaran apa sih selanjutnya ilmu yang akan saya bagikan. Tahan dulu karena ini sudah mendekati buka puasa. Jadi lihat suara saya juga hampir habis. Jadi ini masih suasana bulan puasa. Jadi kita akan melanjutkannya insya Allah besok. Jika ada kesempatan saya akan berusaha menjelaskannya lebih rinci lagi dan supaya lebih dimengerti lagi. Tolong teman-teman, kalau ada yang kalian tidak mengerti, tolong tulis di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar. Karena di sini saya dan Anda sama-sama belajar tentang bagaimana sih kita bisa closing setiap hari, supaya kita tidak mengeluh kalau produk kita tidak laku. Sebenarnya ingat ya, produk yang kita jual itu sudah bagus, cuman mungkin cara kita yang tidak tahu bagaimana tekniknya, bagaimana kita bisa closing setiap hari. Jadi jangan menyerah ya, jangan menyerah kalau misalnya produk kalian tidak laku. Kita harus belajar dan sama-sama mempelajari cara closing yang baik. Jadi teman-teman, sadarkah Anda bahwa ternyata hampir 80% keberatan yang diajukan oleh calon customer Anda adalah sama? Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar keberatan-keberatan yang sudah diajukan oleh calon pembeli kita itu bisa kita atasi? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, temukan hot button-nya atau tombol panasnya. Yang kedua, bangun kedekatan. Dan yang ketiga, ketahui cara-cara closing. Dan untuk lebih jelasnya kita akan membahas ketiga hal tersebut lebih tuntas dan lebih detail di video berikutnya. Apa itu hot button, tombol panas, apa itu cara membangun kedekatan untuk kepada mereka, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri bahwa kita akan closing. Jadi sabar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kita bertemu di video selanjutnya yang tentunya lanjutan dari ilmu ini. Ada apa? Ada ilmu yang lebih luar biasa yang harus kalian tahu agar kita sama-sama bisa menjadi penjual yang closingannya tiap hari. Siapa sih yang nggak mau tiap hari? Oke, terima kasih. Selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.